Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam. sahabat Habibi, kembali lagi bersama saya Ahmad Iki Supriyan, Media Center Haji 2026 dalam program Haji Bincang-Bincang. Baik, sahabat Habibi, seperti biasa, kali ini kita masih dalam episode berbicara soal penyelenggaraan ibadah haji 2026. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang paling ujung barat Jambi ya, Paling jauh ya. gitu. Pak Kepala Kantor ya Kementerian Haji dan Umroh Kerinci, Ya. Bapak Haji Replisman ya, Ya. SPDI MPDI. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Nah, sahabat Habibi, kita tahu secara jarak tempuh Kerinci ini ya paling jauh ya ke kota Jambi, sekitar 300 km ya Pak. 400-an. 400 ya, dengan rata-rata itu 10 jam perjalanan Pak ya. Iya, paling cepat. Iya, paling cepat gitu ya. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi jemaah haji Kerinci dalam perjalanannya menuju kota Jambi. Tapi sebelum kita berbicara soal jarak tempuh tadi Pak Kepala Kantor Pak Replisman, mungkin bisa Bapak ceritakan dulu nih apa yang berbeda ya dari sebelumnya. Sebelumnya kan kita ini tahun ini baru pisah nih, Kementerian Agama dengan Kementerian Haji berpisah. Nah, tentu ada hal yang berbeda, hal yang baru ya. Nah, dari pengalaman Pak Haji Replisman, apa yang berbeda dari tahun sebelumnya soal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 ini? Ya, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada tahun ini merupakan pertama pertama diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Ya. Nah, dalam hal ini memang walaupun personilnya itu juga, Ya. namun lembaganya sudah beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang di tahun ini itu ada beberapa perubahan-perubahan yang tentunya sama-sama kita ketahui, intinya itu di kuota jemaah. Jadi biasanya kalau di Kerinci itu, walaupun nanti kuotanya kan provinsi, cuman di Kerinci rata-rata per tahun sebelum tahun ini itu memberangkatkan 320, 330 paling banyak. Tahun ini Kabupaten Kerinci mendapat jamaah sebanyak 413. Signifikan juga, lumayan. Sangat signifikan ya. Penambahannya ya, Pak. Tentu dengan penambahan jemaah tersebut, itu ada hal-hal atau dinamika yang terjadi selama persiapan jemaah haji sebelumnya. Salah satunya mungkin Pak, jemaah yang seharusnya tahun nanti baru berangkatnya ternyata naik ya porsinya ya. Betul. Jadi dia mungkin agak mendadak mungkin bagi dirinya ya. Banyak nggak seperti itu Pak, yang merasa seperti itu? Iya betul, karena itu mendadak sih, bukan mendadak. Tidak terlalu mendadak. Itu karena yang 413 itu sudah kita cadangkan. Ya, sudah ada dari jemaah cadangan yang alhamdulillah kalau jemaah insya Allah kapan disuruh berangkat dia siap ya. Karena itu memang cita-cita jemaah yang sudah hampir 14 tahun. Termasuk soal pelunasan Pak, mereka juga siap. Betul. Jadi alhamdulillah kita kalau pelunasan tidak ada kendala. Istitoahnya terpenuhi semua ya. Alhamdulillah. Istitoahnya terpenuhi. Jadi memang sebelumnya 300 sekian, tahun ini 400 sekian, jadi memang sudah dicadangkan, sudah disiapkan lah Pak ya. Iya, alhamdulillah sudah dicadangkan. Nah, ini kita bicara soal jarak tempuh tadi Pak. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci, terutama terhadap jemaah yang lansia sama risiko tinggi Pak ya. Karena jarak tempuh ini cukup mempengaruhi ya, menguras stamina, menguras fisik ya. Nah, treatment seperti apa nih yang dilakukan Kementerian Haji dan Umroh Kerinci agar jemaah ini tetap bugar ya, tetap fit gitu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan ke mereka? Kalau masalah untuk ke jemaah itu setiap kita memberikan manasik itu kita tetap memberikan arahan atau untuk pembinaan untuk tetap menjaga kesehatan. Jadi jaga pola makannya, kemudian termasuk pola tidur itu harus diatur sebelum keberangkatan. Ya. Nah, kemudian untuk trik kita keberangkatan ke
embarkasi haji antara ini Ya. yang 413 seharusnya bisa satu kloter sebenarnya itu. Iya. Namun kita tidak mengambil satu kloter, kita bagi. Tujuannya apa tuh, Pak? Ini untuk memudahkan mobilisasi nantinya. Iya. Jadi kalau sekali berangkat 413 kita juga kewalahan. Di Sehingga perjalanannya ya. itu sehingga nanti kita takut jamaah juga tidak terlayani dengan bagus nantinya. Nah, di perjalanan ada treatment khusus apa? Misal 3 kali berhenti atau berhenti di tempat-tempat khusus yang memang membuat mereka nyaman atau segala macam, seperti apa, Pak? Iya, betul. Jadi selama perjalanan itu kita mengambil tempat berhenti itu 3 kali berhenti. Ya. Jadi pas berangkat setelah asar kita di tempat itu Moremat namanya itu berhenti untuk sholat maghrib, kemudian di Bangko juga berhenti, baru kemudian terakhir di Kota Jambi, di masjid seputaran Kota Jambi. Rata-rata berapa waktu yang dibutuhkan ketika berhenti itu, Pak? Setengah jam, setengah jam? Rata-rata 1 jam. 1 jam Ya, ya? 1 jam. Nah, cukup lah bagi mereka untuk segala macam, buang air kecil, ya, makan, merapikan baju dan segala macam gitu ya, Pak. Nah, sejauh ini memang alhamdulillah ya, menurut laporan kan sudah yang kloter sebelumnya udah nyampe di Arab Saudi, Pak ya? Ya, alhamdulillah kemarin juga petugas kloternya juga, kemudian para ketua rombongan, ketua regu itu juga memberitahukan bahwa mereka sudah melaksanakan umroh yang pertama di sana. Belum ada laporan yang dirawat, Pak ya? Ya, sampai saat ini belum ada laporan. Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, Pak Repisman, Bapak melihat sendiri mungkin semua personelnya sama juga seperti tahun kemarin, termasuk di asrama haji antara Jambi ini ya, dengan pelayanan one stop service. Tapi di tahun ini ada yang berbeda, Pak? Apakah lebih maksimal atau pelayanannya seperti apa? Iya, betul. Kalau kita melihat dari tahun ke tahun, memang di tahun ini di one stop service ini memang ada kemajuan lah istilah, ada peningkatan pelayanan gitu. Lebih baik lah ya. Lebih baik, karena kalau contohnya saja ini, contoh kecilnya saja di saat pemanggilan jamaah, biasanya itu kita kan manual, ada MC-nya manual kan. Kalau ini kita sudah memakai teknologi digital semuanya. Dan alhamdulillah kami sangat berterima kasih, mengapresiasi kepada tim IT kita ini. Artinya dengan digitalisasi itu lebih mudah tersampaikan ya. Betul. Ke jemaah Pak ya. Lebih terutama jelas lansia kan, karena memang selain suara ada fotonya, gambar, jadi jelas. Tesnya ya, ada nomornya. Jadi mereka mencernanya dengan mudah gitu kan. Nah, ketika dipanggil mereka ternyata juga langsung maju, termasuk yang lansia. Nah, Pak Repisman, sebenarnya memang banyak perbaikan tentu ya di setiap hajatan ya. Tapi kita berharap mudah-mudahan dari tahun ke tahun nanti pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji ini juga makin membaik ya, khususnya di Kementerian Haji. Nah, Bapak sendiri apa nih yang ingin disampaikan kepada jemaah kita yang sekarang dalam perjalanan mungkin menuju ke Batam atau yang sudah berada di sana, Pak? Ya, kalau saya cuman satu saja yang saya ingatkan dari dulu sampai sekarang ini ke jemaah, itu jaga kesehatan, itu saja. Jaga kesehatan. Karena itu kuncinya. Jadi kita beribadah di sana, kalau kita sehat, insya Allah lancar. Tapi kalau kita sudah sakit, nah, tentu ada terkendala kita di dalam beribadah selama di Arab Saudi nantinya. Atau malah berpikirnya belanja lah Pak ya, ini yang dikhawatirkan ya. Sibuk mau belanja, sibuk mau fitur Pak ya. Ini yang mungkin itu juga menguras tenaga. Boleh seperti itu, cuman kita utamakan yang ibadah-ibadah wajibnya dulu, rukunnya dulu kita tunaikan. Nanti setelah itu ya itu tergantung jemaahnya. Nah itu terhadap jemaah, terhadap keluarga jemaah? Ya, keluarga jemaah juga kami harapkan juga terus mendoakan keluarganya yang di Arab Saudi juga tetap bersabar dan kemudian jangan juga menerima berita-berita yang belum pasti. Itu kan banyak kadang-kadang itu kalau maklumlah jauh kan. Jadi ada berita-berita yang mungkin tidak hoax gitu Pak hoax gitu. Benar ya. Yang tidak terlalu benar. Nah, sehingga membuat kecemasan bagi keluarga ya. Nah, kalau kita terkait kalau keluarga jemaah ingin tahu kondisi
keluarganya yang sedang beribadah haji, kita punya hotline khusus atau di mana Pak? Kalau Iya. haji umroh Kabupaten Kerinci. Kebetulan kalau untuk langsung berhubungan, kita rata-rata para jamaah itu memiliki handphone semua. Oh, Nah, sehingga kalau untuk keluarganya biasanya langsung ke jamaahnya bersangkutan. ya. Juga kami juga memesankan juga kepada ketua regunya juga untuk memberikan informasi-informasi kepada keluarganya, karena untuk keluarganya dari Kemenhaj Kerinci juga membuat grup WhatsApp khusus, sehingga kegiatan-kegiatan selama di Arab Saudi itu nanti terus dilaporkan Pak ya. Dilaporkan ya. Terus berapa personel sih Pak kita dari Kerinci yang diturunkan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini? Personil kami hanya 9 orang. 9 orang ya. Dan alhamdulillah bisa maksimal. Bisa maksimal ya. Atau ada dibantu relawan dari luar yang 9 tadi Pak? Ya, sebenarnya kami ada yang dari luar itu 2 orang. 2 orang ya. Yang memang membantu mulai dari Kerinci sampai ke Kota Jambi. Ya, itu yang dari termasuk kalau termasuk dengan Kesra itu lebih banyak lagi. Ya. Artinya kita kolaborasi dengan pihak pemerintah kabupaten juga ada Pak ya. Kalau kolaborasi dengan seluruh pemerintah kabupaten itu panitia kita ada 34 panitia semuanya. 30. Namun tetap giliran tidak sekaligus kloter ini berangkat semua tidak. Jadi kita bagi per kloter. Bagi per kloter ya. Kemarin rame Pak waktu ngantar di Kerinci? Rame sekali ya, antusias ya, apalagi yang kloter 22 karena kenapa itu Pak? Yang terbanyak di kloter 22. Oh, secara jumlah ya. Secara 247. Itu pelepasan di mana Pak? Di Dermaga Danau Kerinci. Oh, Dermaga Danau Kerinci. Dihadir langsung Pak Bupati Pak ya? Iya. Pak Munadi. Jadi ramai masyarakat ya. Antusias penuh bisa macet itu. Macet hari itu pas pemberangkatan itu. Cukup ini Pak. Apakah terkendala terhadap ramai itu enggak juga ya? Lancar aja ya? Alhamdulillah lancar sampai sekarang. Di jalan juga kemarin lancar aja Pak? Ya, alhamdulillah karena kita dikawal oleh Patwal, ada dari Disub kan. Alhamdulillah lancar, tidak ada kendala ya. Nah, nanti kalau pemulangan Pak, gimana? Rencananya disambut di dermaga juga? Kalau biasanya ya ada acara sedikit karena kita untuk membuat seremonial yang banyak juga nggak bisa karena keluarga itu sudah penuh nanti di dermaga itu nunggu ya. Karena kan kadang Kerinci ini secara adat istiadat dia lebih kental gitu, betul Pak. Kadang punya ritual khusus mungkin ya ketika menyambut jemaah haji yang pulang gitu kan. Ada nggak Pak rencana-rencana seperti itu? Ada tradisi apa ditampilkan? Ya, sebenarnya setiap desa itu beda-beda. Oh, beda-beda ya. Beda-beda. Jadi banyak cara penyambutan itu setiap desa itu beda. Ada yang pakai pakaian adatnya nanti kan nyambut jemaahnya dan sebagainya ya. Nah, Pak, apa nih harapan kita terutama terhadap Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia lah ya, terhadap Kanwil atau terhadap Kementerian Haji yang di kabupaten kota, apa yang mungkin perlu ditambah atau devolasi dan segala macam Pak? Ya, sebenarnya yang terpenting itu ketika pelayanan kita maksimalkan. Tentu kita semua tahu sekarang ini personil kita juga terbatas. Tapi alhamdulillah dengan keterbatasan personil kita tetap bisa maksimal melayani jemaah. Nah, namun nanti ke depannya kalau apalagi sudah ada tambahan personil, insya Allah akan lebih maksimal lagi kita melayani para jemaah di daerah-daerah. Sudah kita ajukan itu Pak? Kalau penambahan personil? Alhamdulillah sudah. Sudah ya. Kalau menurut Bapak idealnya di Kementerian Haji dan Umroh Kerinci itu berapa personil? Paling tidak 20 orang lah. Itu paling minimal ya. Untuk mengurus jamaah ini. Karena kan kadang masyarakat berpikir Pak, kalau soal haji ini pestanya itu, resepsinya itu di saat pemberangkatan, padahal sepanjang tahun ya Pak ya, haji dan umroh itu ya sibuk juga terus kan, orang pendaftaran, belum lagi yang umroh Pak ya. Ya, pemberangkatan ini sebenarnya salah satu kegiatan. Kemudian ada kalau tidak di luar musim haji ini itu kan ada pendaftaran, pembatalan, pelimpahan, dan itu butuh personil juga. Kemudian untuk verifikasi dokumen kan itu perlu banyak. Belum lagi yang umroh Pak ya, travel. Betul. Umroh juga dengan kita. Kan? Kenapa? Apalagi salah satu travel umroh terbesar di Jambi ini kan yang
induknya tuh di Kerinci Iya, malah di ya. Ajwa. Ya Ajwa gitu kan. Nah, satu lagi Pak, terakhir penekanan yang paling krusial selain soal kesehatan tadi ya terhadap jamaah ini penting. Apa lagi Pak? Ya. Dari kita. Iya, betul. Saya mengingatkan juga kepada para jemaah untuk menjelang Ar-Muznah ini Ya, itu puncak haji Pak ya. ya puncak hajinya itu jangan terlalu sering berkomunikasi dengan Keluarga. Kita fokus ke ibadah dulu, fokus ke ibadah. Kemudian tadi juga kesehatan juga, kemudian tetap pola makan karena memang sampai di sana itu memang agak ada perubahan menu gitu ya. Perubahan menu dari biasanya. Belum lagi cuaca Pak ya. Cuacanya gitu. Nah, itu untuk jemaah itu untuk cepat beradaptasi lah dengan keadaan di sana. Apalagi Kerinci ini kan dia suhunya dingin Pak ya. Betul. Tiba-tiba ketemu di Tanah Suci yang panas sampai 40 derajat yang dilaporkan. Jadi perlu adaptasi kan. Iya. Nah, terhadap tugas kloter dan pembimbing ibadah seperti apa pesan kita Pak? Ya, kami harapkan para petugas juga harus maksimal untuk membimbing jemaah, dan alhamdulillah para petugas juga respon dengan jemaah kita. Kemarin pas manasik juga hadir, dan alhamdulillah sudah ada terjalin komunikasi dengan para baik itu ketua rombongan, ketua regu, dan jemaah yang lain. Ya, baik. Ya. Baik sahabat Habibi. Tadi itu percakapan menarik kita bersama Haji Repisman, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kerinci. Banyak hal yang beliau sampaikan tadi ya, terutama bagaimana pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerinci mentreatment gitu ya jemaah agar tetap fisiknya terjaga gitu ya. Karena perjalanan jauh dari Kerinci ke asrama haji antara Jambi itu memakan waktu sekitar 10 jam rata-rata dengan jarak tempuh hampir 400 km. Tadi sudah beliau sampaikan ya beberapa trik-trik ya agar jamaah tetap fokus, tetap fisiknya terjaga ya. Terbukti sejauh ini sebagian besar jamaah Kerinci yang sudah ada di Tanah Suci tidak ada laporan yang dirawat atau mengalami sakit, semuanya sehat alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Kita doakan juga jamaah kita khususnya Kabupaten Kerinci selamat pulang dan ibadahnya lancar sampai ke tanah air, terutama ke kampungnya masing-masing. Baik, sahabat Habibi, terima kasih telah menyimak bincang-bincang kami ya. Haji bincang-bincang Habibi namanya Pak. Ya, Haji bincang-bincang kami masih dalam episode penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 bersama saya Ahmad Riki Supriyan dari Media Center Haji 2026. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.